Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan prasarana wilayah dan kota. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andini sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan kota. Baik, untuk mempersingkat waktu, nah ini pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Yang kedua, pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Ketiga, komponen prasarana wilayah dan kota. Secara khusus di sini akan membahas tentang sistem drainase. Yang keempat, komponen prasarana wilayah dan kota atau infrastruktur air bersih. Dan yang terakhir, identifikasi penataan sistem drainase berkelanjutan. Yang pertama, pengantar pengembangan prasarana wilayah dan kota. Pelaksanaan pengembangan prasarana wilayah dan kota diperlukan integrasi dengan wilayah sekitarnya baik dalam skala perkotaan atau skala pedesaan. Pembangunan wilayah seharusnya terdistribusi merata di setiap daerah. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia masih belum dapat dikatakan seimbang, dikarenakan masih terdapat ketimpangan antara wilayah seperti Indonesia bagian timur. Pengembangan wilayah merupakan langkah untuk menyeimbangkan pembangunan nasional demi terwujudnya keseimbangan antar wilayah. Adapun bentuk prasarana wilayah dan kota, yaitu seperti jalan, air bersih, sistem drainase, ruang terbuka hijau, lalu ada fasilitas publik seperti sekolah, mall, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Dan semua itu harus terintegrasikan eh, secara merata demi terwujudnya kota yang ideal, layak huni, dan berkelanjutan. Pengaruh perekonomian wilayah, pengembangan prasarana wilayah dan kota tidak hanya secara fisik saja, melainkan juga berfokus pada peningkatan perekonomian wilayah seperti memaksimalkan sumber daya yang tersedia, yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini, banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan prasarana wilayah dan kota, menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Jadi di sini potensi sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, itu akan berpengaruh kepada economic growth atau peningkatan perekonomian yang nantinya akan meningkatkan pengembangan prasarana wilayah dan kota itu juga. Ruang lingkup pengembangan prasarana wilayah dan kota. Ini mencakup pembangunan fisik, aspek tata ruang, kebijakan publik berkelanjutan lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut. Pemahaman terhadap ruang lingkup ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan secara holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Mengenai sejarah perkembangan infrastruktur di Indonesia. Ini jika melihat ke belakang sejarah perkembangan prasarana infrastruktur di Indonesia telah menjadi beberapa periode yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Yaitu yang pertama pada periode pra-kemerdekaan, ini masih didasarkan kepentingan kolonial Belanda seperti rel kereta api yang bertujuan untuk mengangkut hasil perkebunan dan pelabuhan. Yang kedua, periode Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Pembangunan nasional dan konsolidasi politik, pengembangan masih mengalami hambatan seperti keterbatasan sumber daya. Mengingat pada periode Orde Lama, Indonesia baru merayakan kemerdekaannya. Yang ketiga, periode Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Pengembangan infrastruktur seperti jalan tol Jagorawi ini mulai dibangun. Infrastruktur lain yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan PLTA Cirata dan Saguling. Namun masih terpusat di Pulau Jawa. Ini tantangan yang dihadapi Indonesia semenjak kemerdekaan hingga kini, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, terutama dalam 20 tahun terakhir.
Dari warisan kolonial hingga proyek-proyek modern seperti MRT dan kereta cepat, Indonesia terus berupaya meningkatkan koneksivitas dan daya saing global. Tantangan ke depan adalah memastikan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tantangan tersebut yaitu seperti pembebasan lahan, dan yang kedua keterbatasan biaya. Pengembangan prasarana wilayah dan kota merupakan bidang yang sangat strategis dan dalam mendukung pembangunan suatu wilayah. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ilmu ini berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih maju, berkelanjutan, serta berdaya saing tinggi. Berikutnya tentang pengelolaan prasarana wilayah dan kota, peran infrastruktur wilayah dan kota. Infrastruktur berperan penting dalam pengembangan wilayah dan kota, sehingga realisasinya harus melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi keberlanjutan pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan akan membuat suatu jaringan antar wilayah dan saling menyokong satu sama lain secara bersamaan. Melalui peran pemerintah, dukungan perusahaan swasta, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan proyek-proyek infrastruktur, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak dan berguna sesuai baik kebutuhan lokal atau kebutuhan nasional. Berikutnya, kategori infrastruktur wilayah dan kota. Infrastruktur secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah sistem fisik di mana terdapat bagian yang tidak terpisahkan, yakni sarana dan prasarana. Menurut Grieg, tahun 1988 membagi infrastruktur ke dalam 6 kategori antara lain jalan dan jembatan, sistem transportasi. Sistem transportasi ini baik transportasi yang berada di darat, laut, ataupun di sektor udara. Yang ketiga, sistem air bersih dan air kotor. Yang keempat, bangunan fasilitas umum. Kelima, pengelolaan limbah. Dan yang terakhir, kelistrikan dan gas. Berikutnya, sistem infrastruktur di Indonesia. Di Indonesia mencakup berbagai sektor yang luas meliputi transportasi, telekomunikasi, energi, perairan, dan sanitasi, dan infrastruktur sosial. Infrastruktur di Indonesia masih dalam tahap perkembangan di berbagai wilayah dan tentunya masih mengalami tantangan. Contohnya dari segi geografis atau sosial masyarakat. Tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat program pembangunan yang harapannya dapat berjalan lancar dan tujuan tercapai dengan tepat waktu. Lebih lengkapnya, tantangan berupa pembebasan lahan, logistik antar pulau, keterbatasan dana, dan minimnya partisipasi pihak lain. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap merencanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat pesat. Jika pembangunan masih dilakukan dengan cara konvensional, maka hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan. Green building menjadi salah satu opsi untuk melakukan pembangunan berkelanjutan seperti mengurangi waste material, fungsi ruang terbuka hijau lebih ditata, efisiensi penggunaan air bersih, dan mendaur ulang limbah. Berikutnya tentang komponen prasarana wilayah dan kota atau lebih spesifiknya sistem drainase. Adapun latar belakang yang mendasari pentingnya sistem drainase yaitu prasarana wilayah dan kota menjadi penunjang terselenggaranya aktivitas kehidupan perkotaan seperti tersedianya transportasi, pengairan, drainase, dan bangunan publik yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan dasar manusia. Wilayah yang berkembang, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat akan menyebabkan kurangnya ruang dan lingkungan untuk kebutuhan hunian, kawasan industri, atau infrastruktur sektor lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan tutupan lahan yang pada awalnya lahan terbuka hijau menjadi lahan terbangun. Atas dasar tersebut diperlukan suatu infrastruktur yang dapat meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. Contohnya dengan membuat saluran jaringan drainase di wilayah perkotaan. Mengenai sistem drainase ini, drainase merupakan tempat mengalirkan air hujan di atas tanah yang kemudian dialirkan ke sistem yang lebih besar dan akhirnya bermuara ke sungai atau laut. Adapun fungsi drainase adalah untuk pengendalian banjir, pelestarian kualitas air,
pemeliharaan tanah dan pertanian, pengaturan suhu dan mikroklimat, dan penyediaan air bersih alternatif. Konsep drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola kelebihan air hujan dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung melalui bak tandon air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban pada sungai yang bersangkutan serta senantiasa memelihara sistem tersebut hingga berdaya guna secara berkelanjutan. Gambar di samping menunjukkan sebuah gambar drainase di sisi jalan. Ini namanya drainase terbuka. Berikutnya aspek sistem drainase. Drainase memiliki banyak jenis dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek sejarah terbentuknya. Ini dibagi menjadi dua macam, drainase alami dan drainase buatan. Yang kedua, aspek tata letak bangunan. Drainase ada yang posisinya di permukaan tanah dan drainase bawah tanah atau di bawah tanah itu dalam artian underground. Yang ketiga, jika dilihat dari aspek fungsi, single purpose dan multi-purpose. Yang keempat, aspek konstruksi, drainase terbuka dan drainase tertutup. Poin 4, komponen prasarana wilayah kota atau secara spesifiknya mengenai infrastruktur air bersih. Infrastruktur air bersih merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah dan kota. Air menjadi kebutuhan dasar bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi dan menjadi salah satu fondasi utama dalam berkelanjutan suatu wilayah. Kebutuhan masyarakat akan air bersih seperti untuk sanitasi, kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan infrastruktur air bersih di daerah tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur air bersih perlu dilakukan di berbagai aspek dengan memerhatikan pengaruh ketersediaan dan keberlanjutannya. Melalui konservasi air, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Undang-Undang Pasal 1 Ayat 8 Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya air rusak. Berikutnya, sistem penyediaan air bersih. Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan dengan sistem yang pertama, sistem penyediaan air bersih individual atau individual water supply system. Sistem penyediaan air bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih untuk penggunaan individual dan untuk pelayanan terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem ini umumnya berasal dari air tanah. Adapun yang termasuk ke dalam sistem ini adalah seperti sumur gali, pompa tangan, dan sumur bor. Ini seperti di rumah-rumah biasa pada umumnya. Yang kedua, sistem penyediaan air bersih komunitas dan perkotaan atau community atau municipality water supply system. Sistem air bersih ini eh, mencakup komunitas atau perkotaan. Sistem penyediaan air bersih untuk komunitas atau kota dan untuk pelayanan menyeluruh termasuk keperluan domestik, perkotaan maupun industri. Jadi untuk poin yang nomor 2 ini skalanya lebih besar lagi atau bersifat komunal. Berikutnya, poin 5, identifikasi penataan sistem drainase berkelanjutan. Ini mengambil studi kasus di Kota Lama Semarang. Latar belakangnya, drainase merupakan fasilitas penting perencanaan berkelanjutan suatu wilayah. Drainase menjadi komponen yang dapat menampung, mengalirkan debit air hujan untuk menghindari bencana banjir atau permasalahan lainnya. Perkembangan populasi manusia mengakibatkan pembangunan menjadi semakin padat. Dalam hal ini, penataan sistem drainase diperlukan untuk meminimalisir dampak perubahan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun, khususnya di kawasan Kota Lama Semarang. Nah, ini studi kasusnya berkaitan dengan Kota Lama Semarang. Ini sering banjir, eh,
Adapun analisis permasalahan yaitu di kawasan Kota Lama Semarang, mayoritas drainase memiliki tipe drainase tertutup. Jadi saking padatnya si Kota Lama Semarang ini, drainase dibuat tertutup dan terdapat beberapa tempat yang drainasenya belum berfungsi dengan baik. Adapun faktor penyebabnya dapat dijabarkan dua poin, yaitu satu, semakin banyak kuantitas drainase di kawasan tertentu, semakin meningkat pula jumlah perawatan yang harus dilakukan supaya drainase tetap tertata dan berfungsi sebagai mestinya. Yang kedua, masih banyak drainase di Kota Semarang yang tertutup sampah. Akibatnya debit air tidak dapat masuk dan mengalir sehingga terjadi genangan di jalan sekitar kawasan. Nah, ini untuk solusinya pemecahan masalah konsep pengembangan kawasan Kota Lama Semarang menggunakan konsep sistem drainase berkelanjutan. Artinya drainase harus berwawasan lingkungan dan mengurangi genangan di sekitar kawasan. Pada praktik penerapannya menggunakan sumber resapan atau biopori yang berfungsi sebagai penekan bencana banjir dan berkontribusi menyediakan cadangan air tanah. Adapun gambar fisiknya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Konstruksinya dapat dibuat dari material beton. Ini hasil rekomendasinya dari Studi Kasus Kota Lama Semarang. Dalam merencanakan keberlanjutan wilayah, khususnya kawasan Kota Lama Semarang, dimulai dari perbaikan saluran drainase. Kawasan ini sebelumnya sering terjadi banjir yang penyebabnya adalah drainase tidak berfungsi dan tertutup sampah. Rehabilitasi drainase dilakukan dengan menambah item infrastruktur berkelanjutan, yaitu sumur resapan atau biopori yang berfungsi untuk mengurangi debit air yang menggenang ketika hujan. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan, kawasan Kota Lama Semarang perlahan membaik dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Adapun untuk kesimpulan dari paparan presentasi kali ini, perencanaan wilayah kota yang efektif memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan berbagai aspek infrastruktur dan lingkungan. Sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan dapat meningkatkan mobilitas penduduk sekaligus mengurangi polusi. Drainase yang dirancang dengan baik sangat penting untuk mencegah banjir dan mendukung pengelolaan secara efisien. Ketersediaan air bersih yang merata serta pengelolaan limbah yang tepat menjadi fondasi utama bagi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dengan mengintegrasikan semua elemen tersebut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kota dapat tumbuh secara inklusif, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menunjang kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.